Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isep Saiful Huda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip kerja interface. Pengertian dan tujuan desain interface. Desain antarmuka atau yang lebih sering dikenal dengan istilah desain interface adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Tujuan dari penggunaan desain interface ini adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin. Bagaimana user berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan antarmuka atau interface yang ada pada layar komputer. Desain interface ini sangat penting karena akan sangat berpengaruh pada user dalam menggunakan atau berkomunikasi dengan komputer. Apabila suatu program sulit untuk digunakan, maka hal ini akan memaksa user untuk melakukan sesuatu kesalahan saat menggunakan program tersebut. Dari tahun ke tahun, teknologi berkembang sangat pesat. Oleh sebab itu, perkembangan dari human computer interface menjadi sangat penting bagi seorang analis yang merancang atau menciptakan suatu software, di mana harus memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar seperti user friendly dan user oriented. Prinsip dasar dari desain interface. Berikut ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain interface yang baik dengan memperhatikan karakteristik dari interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, product compatibility, sebuah aplikasi antarmuka yang harus sesuai dengan sistem aslinya. Contoh, aplikasi sistem melalui antarmuka diharapkan menghasilkan report atau laporan serta informasi yang detail dan akurat dibandingkan dengan sistem manual. Yang kedua, task compatibility, sebuah aplikasi antarmuka yang mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Sebisa mungkin user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Contoh, user hanya klik setup, tekan tombol next, finish, oke untuk menginstal suatu software. Yang ketiga yaitu konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, aplikasi engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh, penerapan warna, struktur menu, font, format desain yang seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Contoh dari konsistensi adalah keseragaman tampilan toolbar pada Word, Excel, PowerPoint, dan akses hampir sama ya. Yang keempat yaitu simplicity. Simplicity, tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka yang baik. Kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana tetapi mempunyai kekuatan atau bobot.
Yang kelima yaitu direct manipulation. User berharap aplikasi dihadapinya mempunyai media atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada antarmuka tersebut. User ingin sekali aplikasi yang dihadapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, sifat dan karakteristik user tersebut. Selain itu, sifat dari user yang suka merubah atau mempunyai rasa bosan. Contoh, tampilan warna sesuai keinginan, misalnya warna pink atau oranye. Pada Windows bisa dirubah melalui desktop properties. Tampilan, skin Winamp bisa dirubah, dan lain-lain. Yang keenam yaitu kontrol. Kejadian salah ketik atau salah entry merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Akan tetapi, hal itu akan dapat mengganggu sistem dan akan berakibat sangat fatal karena memasukkan data satu digit atau satu karakter saja, informasi yang dihasilkan sangat dimungkinkan salah. Oleh karena itu, aplikasi engineer haruslah merancang suatu kondisi yang mampu mengatasi dan menanggulangi hal-hal seperti itu. Yang ketujuh yaitu flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Aplikasi engineer dapat membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah. Sebagai contoh adanya menu hotkey atau model dialog yang lainnya. Yang kedelapan yaitu responsiveness. Teknologi komputer semakin maju sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Aplikasi yang dibangun pun harus mempunyai reaksi tanggap yang cepat terhadap perintah dari user. Hal ini didasari pada sifat manusia yang semakin dinamis atau tidak mau menunggu. Yang kesembilan ada invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Contoh, sebuah aplikasi mempunyai voice recognize sebagai media inputan, pengolah kata yang dilengkapi dengan language translator. Yang ke-10 ada ease of learning and ease of use. Kemudahan dalam mengoperasikan aplikasi hanya dengan memandangi atau belajar beberapa jam saja. Kemudahan dalam memahami icon menu-menu, alur data aplikasi, dan sebagainya. Sesudah mempelajari, user dengan mudah dan cepat menggunakan aplikasi tersebut. Di sini ada juga user interface tips, yaitu kunci dari sebuah desain antarmuka yang biasa disebut user interface website atau aplikasi yang bagus atau menarik adalah kemudahan pengguna dalam menggunakannya. Prinsip dalam membuat desain antarmuka atau user interface sangat penting, karena jika terlalu memusingkan, pengguna harus belajar lagi cara menggunakannya dan akan membuat mereka frustasi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.